Selamat siang saudara-saudara, selamat bergabung kembali dalam kebaktian online Hari Ibu. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur kepada Engkau. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Seperti lagu yang tadi baru saja kami nyanyikan, Engkau selalu ada, Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu
membimbing kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga pada hari ini, Hari Ibu, kiranya Engkau boleh terus memberkati kami dan Engkau ingatkan kami untuk menunjukkan rasa terima kasih dan juga rasa bersyukur, apresiasi kepada ibu-ibu kami, mama kami. Ajarkan kami untuk menunjukkan betapa besarnya kasih mereka terhadap kami dan kami harus menunjukkan apresiasi kepada mereka. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena Engkau Engkau telah menjaga kami sepanjang minggu hari ini. Terima kasih juga untuk situasi di mana kami sekarang sudah dalam alert level 3 yang lebih leluasa daripada level alert 4. Dan kami ingin berdoa Bapa supaya pemerintahan New Zealand bisa mengambil keputusan yang paling tepat untuk kapan level 2 ini, kapan kami akan pergi turun ke level 2. Bapa, kami juga ingin memberi syukur. Ajarkan kami Bapa untuk terus bersandar kepada Engkau, untuk mengandalkan kekuatan Engkau dalam segala hal yang kami lakukan. Jauhkan dari kami kesombongan yang ada di dalam kehidupan kami, karena kami tahu kalau kami sombong atau kami merasa kami bisa mengatasi segala hal dalam kehidupan kami tanpa Engkau, maka disitulah kami akan jatuh dan kami akan mengalami kesusahan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Bapa untuk terus bersandar kepada Engkau dan kami ingin memberi syukur Bapa karena walaupun kami sering kali tidak melakukan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami menunjukkan kesombongan dalam kehidupan kami tidak mau bersandar kepada Engkau untuk kekuatan kami tidak mau mengikuti perintah-perintah Engkau. Tapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dan Engkau akan mengampuni. Kami ingin datang kepada Engkau dan kami ingin menyatakan bahwa kami berbuat salah Bapa kalau kami tidak melakukan apa yang Engkau perintahkan. Kami ingin mengaku di hadapan Engkau dan kami ingin memberi syukur Bapa karena Engkau telah mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami datang kepada Engkau, Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Kami juga ingin terus memberi syukur kepada Engkau untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, karena Dia rela datang ke dalam dunia ini, Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Dan pada hari ketiga Engkau bangkitkan Dia kembali dari kematian dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan Engkau di surga. Dan karena itu kami yang percaya kepada Dia dan kami yang berharap kepada Dia, kami tidak akan dikecewakan. Dan kami juga tahu karena Engkau telah membangkitkan Tuhan Yesus, kami yang percaya pada Tuhan Yesus juga akan dibangkitkan nanti. Dan kami juga akan mendapatkan kehidupan yang kekal seperti apa yang Kau janjikan. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Okay, now kids, this week it's going to be slightly different. I'm actually not going to do a talk, but I will show you 2 videos. It's all about Mother's Day. And so, enjoy the videos. Well, this is Mother's Day, and we are talking around the table trying to figure out what are we going to do and how can we honor moms. Sometimes it doesn't seem like we can say enough about the job that moms do. And so we were kind of sitting around this table trying to figure out what to do, and we decided we were going to write a song. We wanted to write a song for mothers on Mother's Day. And we were like, that's a great idea. And then we had to figure out how to write a song. And so we went to the experts. Watch this. So we're going to write a song
about all the moms in the world, and we need your help. Okay, does that sound like fun? Yeah, that sounds Sure. Okay. If we were to write a song about Mother's Day, what do you think we should call it? I think we should call it Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day song. Thanks, moms. Thank you, mothers, for everything you do. God loves all moms everywhere. Joyful moms of the world. What is something that your mom makes for dinner that you really like? Enchiladas. Bow tie pasta. I like spaghetti and I like her pink potatoes she does for Valentine's. I just can't think of anything because there's way too much. What is something that your mom does that's really funny? She dances in front of me when she's listening to 80s music. Should our song be like an 80s music song? No. What does your mom do that's funny? Tickle me but sometimes Funny. it takes me, and sometimes she tickles me until I go pee in my pants. Well, my mom is seriously mostly more than being funny. That's what my mom is. If your mom was a superhero, what would her superpower be? Changing diapers super fast. Hugs? How if she had a superpower of hugs, how would she use that? By hugging us when we're scared. So if your mom was a superhero, what would her superpowers be? To cook. Awesome. Would she have a cape? Yes. Cake with pizza on it. So what does your mom like to do for fun? A lot of things. She likes to watch movies, and she also likes scrapbooking, and she also likes sleeping. Lately, she's been into like these number puzzles. I forgot what it's called. Something like Sudoku or something. Sudoku? Is that it? Sudoku? Yes. What rhymes with Sudoku? Meduku? What else does she like to do? Her likes to play with me. Show her the movies out and make sure they're in the right kisses. That's her favorite thing to do. So Paisley, if your mom wasn't there, does that mean that all the DVDs would be in the wrong cases? Yeah, and mixed up. We couldn't have that. What would happen if we woke up tomorrow and there was no moms? That'd be awkward. I think I would have pancakes Pancakes? Why would you have pancakes if your mom wasn't there? because when my dad cooks breakfast, he always cooks pancakes. I would scream really loud. I would go crazy because nobody could do my laundry. I would be sad. And what would you do? Stay in my room forever and never come out. So what are some words we could put in this song? Moms are good. Moms are awesome. Have you ever thought about rapping about your mom? Have you ever tried to rap before? I tried to rap myself because my dad rapped myself. My head was sticking out. And he put a pop. Moms are cool and moms are fun. Moms are special and moms are funny. That was awesome. Digging it. You guys did amazing. Wait. Imagine a world without moms. No more mashed potatoes with pink throughout. All I eat is pancakes
I would stay in my room forever and never, no, never come out. This one goes out to the joyful moms of the world. We say thanks, moms, for everything you do. We say thanks, moms, for you. If there were no more moms, it would be really awkward. No more enchiladas for the sons and daughters. Sadness would be on all the kids' faces. The movies would be in all the wrong cases. No more Sudoku with drivers Sudoku going crazy because the laundry's piling up. No more moms fixing all the wrong. No moms dancing to 80s songs. When I move out one day, my mom will be very sad. I feel my mom's love in my heart, like it's right here. I'm feeling it right now. Sometimes I love her, sometimes I don't. When I'm angry, I don't. My mom is everything to me. She just is this ray of energy and sunlight and positivity. The thing that I wish I could have done more of is thanking her. Didn't matter what shape I was in, I could always come home to Mom. My mom was basically the glue that held me together. When I left the Philippines, I knew that my son will be in good hands because I know my mom will take care of him. My mom is kind of smart, she's not that smart. If I would say like 1 to 10, it would be a 5. Maybe my poor dad got the raw end of the deal, but I do remember my mother saying to him when there was an argument about something I'd done, she says, "You don't want to hurt her spirit." I remember that. My mom was diagnosed with a really rare disease about 12 hours before she died. So we didn't get a lot of time to talk or to say goodbye, but she did get to say that she loved me, which were her last words. And I cherish that because I've been able to hang on to it. I'm probably going to say to my mom, "You're a wonderful person. And you're my mentor." I tie an invisible string to my heart, and she ties the same one to her heart, and it's always attached together. My mother, she struggled a lot with addiction. Sorry, I'm getting upset. Yeah, it was hard. You know, you have partners, you have friends, you have kids, but there is nobody else who will ever care about you as much. My son now always tells me, "I love you, Mama." But for 48 years, I realized I didn't say I love you to my mom. I can think of 3 words. I forgive you. You were a good mom. You did really good. Thank you, Mom. I love you, Mom. Hey, Chelsea, if moms got paid, how much do you think they should get paid in a year for being a mom? Maybe $100. They're great videos, aren't they? So, all throughout this day,
those of us who are kids and who actually have mothers. It doesn't really matter whether we are a kid or not, whether you're a kid or not. We need to think about what we want to say to our mums, just like that second video that we watched. Oke, sekarang waktunya untuk warta. Saudara-saudara, ada warta duka telah berpulang ke rumah Bapa di surga, papa, mertua, dan opa dari Wilson, Nike, Natalia, Elisa, yaitu Bapak Freddy Suryadi, usia 87 tahun pada hari Selasa 5 Mei 2020 sudah dipanggil kembali ke rumah Bapak di surga. IC dan jemaat St. Andrews turut juga berduka cita dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Saudara-saudara, saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan melalui online banking. Terima kasih, laporannya sudah dikirimkan kemarin. Kiranya yang bisa memasukkan persembahan melalui online banking, bank account-nya ada di bawah di sini. Seperti saudara-saudara tahu, sekarang kita sedang berada di level alert 3 dan ada kemungkinan minggu depan kita akan diturunkan level alert-nya dari level alert 3 ke level alert 2. Jadi kalau saudara-saudara, kalau nanti memang level alert 2 minggu depan, berarti tanggal 17 Mei kita sudah bisa bergabung kembali secara fisik di gereja. Limitnya 100. Jadi kalau memang kita masuk ke level alert 2, saya minta seperti waktu tanggal 29 Maret, tanggal 22 Maret, minta supaya orang-orang yang fasih dalam bahasa Inggris yang biasanya datang ke kebaktian gereja jam 12, silakan datang ke kebaktian jam 10 supaya tidak lebih dari 100 orang di dalam setiap kebaktian karena limitnya adalah 100 per kebaktian. Nah, jadi kalau memang mau datang ke dalam kebaktian, silakan juga datang pagian karena kita akan memberikan nomor 1 sampai 100. Jadi kalau nomornya sudah sampai 100, tidak boleh lagi masuk ke dalam kebaktian. Juga satu lagi, kalau memang nanti tanggal 17 sudah level alert 2, kita diminta oleh pemerintah supaya bisa contact tracing, yaitu jadi kalau nanti perlu pemerintah ingin tahu siapa yang ada di dalam kebaktian, kalau mungkin ada salah satu yang tes positif COVID-19, jadi bisa di-track siapa saja yang ada kontak sama orang yang positif COVID-19. Jadi kami harus mencatat siapa yang hadir di dalam kebaktian itu. Nah, untuk mempermudah supaya kita bisa ada catatan, saya meminta saudara-saudara sebelum datang ke gereja, tolong dituliskan di sebuah kertas yang kecil, nggak usah besar-besar, nama saudara, nomor telepon, kalau nggak ada nomor telepon, alamat. Jadi kalau umpamanya saudara sekeluarga pergi, satu kertas aja cukup, tapi semua namanya harus dicantum dan juga nomor teleponnya juga harus dicantum. Kalau nggak ada nomor telepon, alamat, supaya nanti kita bisa kumpulkan data itu. Kalau saudara-saudara lupa, nggak apa-apa, it's okay. Yang menerima tamu, mereka akan mencatat namanya. Jadi supaya nanti waktu mau datang ke gereja nggak ada queue, nggak ada line, kalau bisa tolong ditulis nama saudara-saudara
dengan nomor telepon atau alamat, dan nanti waktu datang dimasukkan di kotak yang di depan gereja. Kalau saudara-saudara tidak ada itu, nanti penyambut tamu akan mencatat nama dan nomor telepon saudara. Jadi tolong perhatian saudara-saudara, juga untuk tim pro kantor, pemusik, atau orang-orang yang melayani di dalam kebaktian, tolong dilihat schedule atau jadwal pelayanan yang sebentar ini nanti akan dikeluarkan. Karena kalau memang nanti level 2 itu mulai dari hari Kamis, berarti tanggal 17, hari Minggu tanggal 17, kita sudah bisa ada kebaktian, dan ya pasti yang melayani pro kantor, pemusik, yang melayani itu sudah harus siap. Jadi tolong diperhatikan. Terima kasih saudara-saudara. Sekarang mari kita berdoa, membawakan doa syafaat yang dibawakan oleh Bapak Vicky Bernades. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mau memanjatkan doa-doa syafaat kami hari ini. Yang pertama, kami mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan, walaupun dengan situasi yang sekarang ini kami hanya dapat melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan tetap menjaga kami semua di dalam kesehatan, sehingga kami dapat bersekutu dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala kami, Pendeta Yohanes Wantika dan Pendeta David Williams, beserta keluarga. Biar Tuhan yang berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, dan juga beri mereka kesehatan, sehingga mereka dapat tetap melayani-Mu sampai selesai, dan juga mendapatkan renewed spirit setiap harinya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Seperti yang Tuhan tahu, COVID-19 sudah mewabah di semua negara, dan juga di beberapa negara seperti Amerika, Spain, dan Italia, di mana sangat-sangat mengkhawatirkan karena jumlah yang terjangkit dan jumlah yang meninggal juga sangat banyak. Biar Tuhan saja yang merawat korban-korban ini, dan juga melalui tangan-tangan dokter atau perawat, Tuhan berkati mereka, dan juga Tuhan jamah mereka sehingga mereka dapat diberi kesembuhan. Juga untuk di New Zealand, Tuhan jaga negara kami dari COVID-19 ini, dan juga untuk jemaat-jemaat gereja yang sudah usia lanjut, biar Tuhan juga jaga kesehatan mereka supaya mereka tidak terjangkit penyakit ini, dan Tuhan jaga mereka dalam kesehatan selalu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan karena terkena dampak dari COVID-19 ini, entah itu di redundant atau hal-hal lainnya. Tuhan yang pimpin mereka dalam mencari pekerjaan supaya mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang terbaik, dan Tuhan juga akan menolong mereka apabila mereka dalam kesulitan secara finansial. Biar Tuhan nanti yang bimbing mereka, dan Tuhan yang nanti akan beri jalan keluarnya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini, yang baik yang masih di sekolah maupun yang sudah kuliah. Tuhan jaga mereka supaya mereka juga di dalam kesehatan, dan mereka dapat melanjutkan studi mereka dengan baik sampai akhirnya mereka dapat selesai. Dan juga untuk mereka yang mungkin nanti akan memasuki masa-masa exam, biar Tuhan juga yang pimpin mereka supaya mereka dapat belajar dan dapat mendapatkan hasil yang baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Prime Minister
Jacinda dan beserta kabinetnya yang pada hari Senin nanti mereka akan mengambil keputusan yang sangat strategis untuk negara New Zealand ini. Untuk kita akan mungkin move to level 2, di mana Tuhan ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan masa-masa, dan Tuhan biar Tuhan saja nanti yang pimpin dan tolong mereka sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik. Juga untuk pemerintah Indonesia, Tuhan, yang saat ini juga dalam masa-masa yang sulit, terutama lockdown di Indonesia itu bukan sesuatu yang gampang karena masyarakat kecil dapat terkena imbasnya dan itu sesuatu yang sangat sulit di Indonesia. Tuhan, biar Tuhan saja yang pimpin pemerintahan Jokowi beserta kabinetnya sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan mengambil keputusan yang tepat. Tuhan, sempurnakan doa-doa kami ini. Masih banyak hal-hal yang mungkin kami ingin sampaikan, tapi Tuhan tahu isi hati kami, dan biar semua ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami akan tutup doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sekarang mendengarkan pembacaan kita yang diambil dari Bilangan 12, 1-8, dan Yakobus 4, 11-17. Bilangan 12, 1-8, dan Yakobus 4, 11-17. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan, dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Yakobus 4, 11-17. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, "Hari ini atau besok
kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sebelum mendengarkan firman, mari kita menyiapkan hati dan menyanyikan satu lagu. Lagu ini namanya Ku Perlu Engkau Tuhan. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkanku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau telah memberikan kesempatan di mana kami boleh berkumpul bersama-sama. Sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh menyiapkan hati kami masing-masing. Engkau urapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya hati kami, mata kami, telinga kami, seluruh dari keberadaan kami bisa terbuka, bisa mendengarkan, dan bisa mengerti, dan yang paling penting sekali mau melakukan apa yang Engkau sampaikan dalam untuk bagi kami. Engkau urapi juga hamba-Mu supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Amin. Saudara-saudara, ada sepasang suami istri yang sangat dihormati di gereja. Dan mereka ini punya hati yang baik, selalu mau menolong orang-orang yang perlu pertolongan. Dan di gereja itu ada seseorang yang tua yang sudah tinggal sendirian, Pak Abu namanya, dan dia sudah pensiun, jadi nggak banyak income-nya. Dan suami istri ini kesian dengan Pak Abu, maka dari itu suami ini mengundang Pak Abu untuk makan bersama, makan malam. Dan karena Pak Abu ini uangnya nggak banyak, jadi mereka sudah bersepakat untuk memberikan uang kepada Pak Abu. Jadi sebelum Pak Abu datang, mereka menaruh uang di dalam satu amplop, dan amplop itu diletakkan di meja makan supaya nggak lupa, nanti dikasih Pak Abu. Jadi Pak Abu datang, makan, setelah makan, Pak Abu pulang. Tapi sebelum pulang, si suami istri ini, mereka cari-cari di meja. Duh, kok nggak ada ya amplopnya? Kemana ini amplopnya? Tapi karena ada Pak Abu di sana, ya udah mereka nggak cari. Terus Pak Abu sudah pulang. Nah, setelah pulang, mereka cari, mereka bongkar rumahnya, mereka cari sana sini, di mana-mana dicari, tapi mereka tidak temukan itu amplop. Pada malam hari itu si suami itu mengatakan kepada si istrinya, kok aneh ya, amplop itu di mana? Saya nggak ngambil. Nah, kamu nggak ngambil. Lah kalau saya nggak ngambil, kamu nggak ngambil. Ya berarti siapa yang ngambil? Berarti Pak Abu yang ngambil. Waduh, ya sebenarnya sih, ya memang kita mau kasih ke dia ya. Tapi kok kayak begitu ya Pak Abu? Kan nggak baik dong. Belum dikasih, dia udah ngambil-ngambil sendiri. Kan itu istilahnya seperti mencuri gitu ya. Nggak baik itu. Nah, si istrinya waktu mendengar suaminya, istrinya mengangguk-angguk kepalanya. Dan istrinya bilang, iya ya. Katanya, waduh, orang seperti ini udah dikesianin, mencuri lagi ya. Udah dah. Kalau gitu lain kali nggak usah diundang lagi, nggak usah dikesianin lagi, mau dikasih malah dia curi. Gitu. Jadi mereka udah. Setelah 2 bulan setelah mereka mengundang Pak Abu, si istri itu sedang pergi ke pasar dan ketemu Pak Abu. Dan Pak Abu juga melihat si istri itu, dan Pak Abu datang kepada istrinya. Dia bilang, Bu, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu sama bapak sudah mengundang saya makan, ya makanannya enak sekali gitu. Nah, si istri itu langsung pikirannya, ini orang udah mencuri masih kayak begini lagi ya, masih pura-pura lagi, bisa sopan-sopan lagi. Ini mah, aduh ini mesti dikonfrontasi nih. Tapi apa-apa deh, saya alus-alus saja ya, saya sindir, coba lihat bagaimana. Nah, terus segitu si ibu bilang, iya Pak Abu, Pak Abu, saya mau nanya, waktu Pak Abu datang ke rumah, kan kita undang ya, waktu makan itu di meja makan itu Pak Abu ada lihat nggak ada satu amplop di meja? Si Pak Abu bilang, oh iya saya ketemu itu, saya lihat itu amplop. Dan waktu kita mau mulai makan, kan makanannya itu kan banyak sausnya gitu ya. Saya pikir, aduh ini amplop putih bersih begitu ya. Nanti takut kena sausnya. Jadi saya lihat di kursi samping itu ada Alkitab Bapak sama Ibu. Jadi saya selipkan di dalam Alkitab Bapak dan Ibu. Karena kan saya pikir, Bapak sama Ibu pasti baca Alkitab setiap hari kan. Jadi pasti besok ketemu. Maaf Bu, mestinya saya ngomong. Jadi Ibu nggak dapet ya, nggak ketemu ya. Maaf Bu, mestinya saya katakan kalau saya selipkan amplop itu di Alkitab Bapak sama Ibu. Nah, waktu si istri itu dengar, dia langsung hatinya, aduh, bagaimana ya? Saya sudah ngomong yang enggak, suami saya juga udah ngomong yang enggak tentang Pak Abu, tapi ternyata dia enggak mencuri.
Nah, saudara-saudara, pada siang hari ini, teks kita, judul firman atau khotbah pada siang hari ini adalah jangan memfitnah dan jangan membual. Ingat saudara-saudara, di dalam Yakobus 3 ayat 13-18, di sana kita dikasih tahu oleh Yakobus bahwa ada dua macam hikmat. Hikmat dari atas dan hikmat dari bawah. Dan di dalam pasal 4 Yakobus memberikan contoh-contoh hikmat dari bawah. Hari ini teks kita memberikan dua lagi contoh dari kelakuan kita kalau kita ada hikmat dari bawah. Oke? Kalau kita dikontrol oleh filsafat dunia, kalau kita dikontrol dengan cara kehidupan duniawi. Nah, saudara-saudara, contoh pertama yang Yakobus berikan itu adalah tentang memfitnah. Saudara, kalau kita lihat dalam ayat 11 dan 12, di situ kita bisa melihat bahwa ayat 11 sama 12 itu memberikan petunjuk tentang memfitnah. Dan Yakobus mengatakan jangan memfitnah. Dan waktu kita sebagai orang modern membaca ayat 11 dan 12, pasti pikiran kita itu, pengertian kita tentang fitnah atau memfitnah itu adalah pengertian modern kita. Ya, saya bacakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah itu adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Dan memfitnah menurut KBBI adalah menjelekkan nama orang atau menodai nama baik, merugikan kehormatan. Jadi saudara-saudara, intinya memfitnah dalam pengertian modern itu adalah kalau kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar dan kita menyebarkan. Oke? Jadi menodai nama orang. Nah, tahukah saudara-saudara bahwa di dalam Alkitab, memfitnah ini mempunyai pengertian yang lebih luas dari pengertian yang modern ini. Jadi tadi ingat bahwa pengertian modern itu harus ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang bohong atau kata-kata yang tidak benar. Ya, itu baru kriterianya baru itu fitnah. Jadi mungkin waktu kita membaca ini kita bisa pikir, ini nggak berlaku untuk saya karena saya kan nggak pernah lah saya begitu. Kalau nggak benar ya saya nggak ngomong gitu ya. Tapi kalau memang dia berbuat salah ya saya ngomongin, itu bukan fitnah gitu ya. Nah, tapi saudara-saudara ingat tadi bacaan dari Bilangan 12 tentang Miriam dan Harun yang melawan Musa. Dan ingat di dalam ayat 8 dari Bilangan 12, di sana dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada Harun dan Miriam, "Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Tahukah saudara-saudara bahwa kata mengatai itu dalam terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, ya. Jadi saudara-saudara, Perjanjian Lama itu pada mula-mulanya itu ditulis di dalam bahasa Ibrani. Oke? Orang Yahudi bahasanya bahasa Ibrani. Nah, setelah ada orang Kristen, mereka menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama ke bahasa Yunani. Karena apa? Karena bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional pada masa itu, seperti bahasa Inggris. Jadi diterjemahkan, dan terjemahan Perjanjian Lama bahasa Yunani itu
kenal sebagai terjemahan Septuaginta. Oke. Nah, tahukah saudara-saudara, dalam Perjanjian Lama Septuaginta, kata mengatai itu, kata dasarnya itu adalah kata yang sama seperti apa yang dipakai di dalam Yakobus tentang memfitnah. Oke. Nah, jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia baru, terjemahan baru, kata itu adalah mengatai, tapi di dalam bahasa Indonesia masa kini itu diterjemahkan mencela. Tuhan mengatakan, "Mengapa engkau mencela?" Ya. Nah, saudara-saudara, apa artinya mencela? Mencela itu artinya mengkritik, menghina. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengerti bahwa kata yang dipakai untuk memfitnah itu juga ada unsur-unsur atau ada artinya mengkritik dan menghina, memandang rendah. Berarti saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, pengertian Alkitab ini lebih luas dari pengertian modern sekarang. Memfitnah itu apa? Jadi memfitnah di dalam pengertian Alkitab itu juga mengkritik, juga menghina. Ya. Nah, kalau kita mengerti itu, kita sekarang tahu bahwa ayat 11 dan 12 itu sangat berlaku untuk kita semuanya. Karena apa? Karena saya tanya saudara-saudara. Saudara-saudara pernah mengkritik orang? Pasti pernah. Saya juga pernah. Saudara-saudara pernah menghina orang? Saya juga pernah, saudara-saudara. Ya. Jadi, ini adalah peringatan untuk kita semuanya. Jangan memfitnah. Jangan mengkritik, jangan mengatai orang lain. Ya. Kita semuanya sudah pernah melakukan itu, bukan? Jadi saudara-saudara, kalau kita ingat tadi cerita yang pada mula-mula khotbah ini, apa yang suami istri itu lakukan, itu termasuk di dalam definisi atau pengertian memfitnah di dalam Alkitab, saudara-saudara. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati ya saudara-saudara. Karena seringkali dalam kehidupan kita, kita sebenarnya sudah memfitnah, saudara-saudara. Nah saudara-saudara, kalau kita teruskan, Yakobus mengatakan, kalau kita memfitnah, ini berarti kita bukan penurut hukum. Nah, hukum apa yang Yakobus maksud di sini? Penurut hukum. Karena kalau kita lihat di Yakobus 2 pasal 2 ayat 8, di sana Yakobus berkata, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, yaitu kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Jadi ini pasal 4. Yakobus mengatakan tentang kita tidak menurut hukum. Nah, hukum apa? Ya, di dalam pasal 2 ayat 8, Yakobus mengatakan hukumnya itu adalah hukum mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kalau kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, kira-kira apakah kita akan memfitnah? Apakah kita akan mengatai orang lain? Apakah kita akan menghina orang lain? Apakah kita akan mengkritik orang lain? Sudah pasti tidak ya saudara-saudara. Karena siapa dari kita yang mengatai diri kita sendiri? Siapa dari kita yang mengkritik ya diri kita sendiri? Siapa yang menghina diri kita sendiri? Nggak ada saudara-saudara. Jadi Yakobus di sini mengatakan kalau kita memfitnah berarti kita bukanlah penurut hukum. Tapi bukan sampai di sana saja saudara-saudara. Yakobus mengatakan kita bukan penurut hukum, dan lalu Yakobus mengatakan kalau kita memfitnah, kita itu sebenarnya menghakimi hukum. Wah,
menghakimi hukum. Dan Yakobus mengatakan bahwa hanya ada satu pembuat hukum dan hanya ada satu hakimnya. Siapa itu? Yaitu Tuhan. Ya. Tuhanlah standar kita. Tuhanlah yang membuat hukum. Tuhanlah yang hanya bisa menghakimi hukum. Nah, kalau kita menghakimi hukum, apa itu artinya? Artinya kita menempatkan diri kita di atas Tuhan. Ya, bukan kita di bawahnya Tuhan. Saudara-saudara ingat di dalam Yakobus 4 ayat 7, Yakobus mengatakan kita harus tunduk kepada Tuhan. Nah, kalau kita tunduk kepada Tuhan, tidak mungkin kita menempatkan diri kita di atas Tuhan. Kalau kita memfitnah, kalau kita tidak menurut hukum, maka kita sebenarnya menghakimi hukum. Dan kalau kita menghakimi hukum, berarti kita menempatkan diri kita di atas Tuhan. Dan itu jelas-jelasan adalah perbuatan yang tidak benar. Jadi saudara-saudara, kalau kita teruskan lagi di dalam ayat 12, di sana dikatakan, tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Apakah ini berarti kita tidak boleh menghakimi sesama? Jadi kalau ada orang berbuat salah kita nggak bisa menghakimi. Apakah itu artinya? Nah, saudara-saudara, dalam khotbah ini saya tidak sempat untuk menguraikan semuanya ini. Okay? Topik ini saya akan jawab, pertanyaan ini saya akan jawab dalam Bible Study yang berikutnya nanti, ya, 2 minggu yang akan datang. Okay? Jadi, apakah kita boleh menghakimi sesama manusia? Apa pengertian Alkitab? Okay? Nah, saudara-saudara, kalau kita teruskan tadi, saya mengatakan bahwa di dalam teks kita hari ini, Yakobus memberikan 2 contoh. Contoh yang pertama adalah jangan fitnah. Kalau kita memfitnah, itu berarti kita ada hikmat dari bawah. Dan contoh kedua adalah, yang Yakobus berikan itu adalah kita tidak boleh membual. Jangan membual. Apa itu membual? Membual itu membanggakan diri, ya, kita sendiri, meninggikan diri kita sendiri, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, blow your own trumpet. Okay? Nah, kita kalau membual itu kita seolah-olah kita mengatakan saya ini orang yang hebat. Saya ini orang yang kayak begini, ya. Saya bisa mengontrol semuanya. Dalam ayat 13, Yakobus menggambarkan seorang businessman yang sukses. Seorang businessman yang sukses yang membuat rencana jangka panjang. Ya, saya akan ke sini, saya nanti 1 tahun dibuka, saya akan. Nah, dia membuat rencana jangka panjang ini seolah-olah dia bisa mengontrol semuanya di dalam kehidupan dia, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, Yakobus mengingatkan kita bahwa kita ini sebenarnya hidup cuma sebentar. Kita ini seperti uap. Itu yang Yakobus katakan. Saudara-saudara pernah lihat uap? Uap bisa kelihatan ditiup sedikit, dia hilang. Nah, itulah kehidupan kita. Yakobus mengatakan, jangan sombong. Tidak ada satupun yang kita bisa kontrol. Siapa yang bisa mengontrol? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengontrol. Saudara-saudara, ayat ini sangat relevan untuk kita. Bukan, saudara-saudara? Dalam situasi COVID-19 ini, semua rencana-rencana kita, saudara-saudara, semuanya ambles. Dari orang yang paling hebat, orang yang paling pintar, orang yang paling bodoh, perusahaan-perusahaan yang besar, negara-negara yang kuat, semua rencananya plus hilang. Karena apa? Karena COVID-19. Nah, inilah saudara-saudara. Ya. Di dalam sejarah, saudara-saudara, banyak sekali orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, yang mereka dengan kesombongan mereka, dalam kesombongan mereka membuat prediksi. Mereka membuatkan prediksi dan berdasarkan prediksi mereka itu mereka membuatkan rencana.
tahukah saudara-saudara ada seseorang namanya Ken Olsen. Nah, dia ini adalah pendiri dari satu perusahaan komputer yang namanya Digital Equipment Corporation, ya, DEC. Dan pada waktu jaya-jayanya, saudara-saudara, Digital Equipment Corporation ini tahun 80-an itu rankingnya nomor 2, saudara-saudara, di bawah IBM. IBM nomor 1. Perusahaan komputer terbesar di seluruh dunia pada waktu itu. Dan nomor 2 itu Digital Equipment Corporation. Nah, tahukah saudara-saudara, Ken Olsen itu pernah mengatakan seperti ini. Dia bilang, tidak mungkin semua rumah akan ada personal computer. Siapa yang mau punya komputer di rumah? Nggak perlu. Nah, maka dari itu, Digital Equipment Corporation tidak membuat personal computer. Nah, sedangkan IBM melihat Apple Computer membuat personal computer, IBM bilang, oh ini kita harus buat. Maka dari itu, IBM membuat personal computer. Nah, saudara-saudara lihat sekarang. Hampir setiap rumah ada personal computer. Bahkan lebih dari satu komputer. Ya. Nah, tahukah saudara-saudara bahwa Digital Equipment Corporation itu akhirnya dibeli oleh perusahaan Compaq. Dan Compaq ini adalah perusahaan yang spesialisasi membuat personal computer, PC. Nah, Compaq akhirnya merger dengan HP, Hewlett Packard. Nah, sekarang jadi kita lihat HP. Ya, perusahaan itu masih ada. Tapi Digital Equipment Corporation sudah nggak ada. Nah, inilah kesombongan orang kalau melakukan rencana dan menurutkan prediksi kita sendiri. Saudara-saudara, jangan salah. Yakobus tidak mengatakan bahwa berarti kita sebagai umat Kristen, sebagai orang yang percaya, tidak boleh membuat rencana. Bukan itu yang Yakobus katakan. Karena apa? Karena di dalam ayat 15, Yakobus mengatakan bahwa sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Oke? Jadi Yakobus mengingatkan kita supaya kita tahu dan ingat bahwa Tuhan kita inilah yang berdaulat. Dialah yang berkuasa penuh. Dialah yang mengontrol segala-galanya. Bukan kita. Kita diingatkan kita harus tunduk kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 7. Tunduk pada Tuhan. Kalau kita mempunyai hikmat dari atas, kita tunduk pada Tuhan. Nah, salah satu cara kita tunduk pada Tuhan adalah kita harus ingat bahwa segala rencana-rencana yang kita lakukan, yang kita buat, kita harus bawakan pada Tuhan. Kita harus bawakan pada Tuhan. Jangan dengan kesombongan kita bilang, ya saya akan coba, saya akan melakukan ini. Jangan, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, dalam ayat 16, di sana dikatakan, kalau kita tidak membawakan rencana kita kepada Tuhan, maka kita memegahkan diri. Dan kita mempunyai sikap yang congkak. Itu terjemahan baru, ya. Nah, kalau terjemahan sederhana Indonesia, ini diterjemahkan memegahkan diri dan mempunyai sikap yang congkak itu diterjemahkan sombong dan mengandalkan diri kita sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri. Dan Yakobus dalam ayat 17 mengatakan bahwa sikap seperti ini adalah kesalahan. Ayat 17 mengatakan kalau kita memegahkan diri, kalau kita mempunyai sikap yang congkak, kalau kita sudah dikasih tahu bahwa ini adalah sikap yang salah, tapi kita masih tetap melakukan, maka itu kesalahan dan itu berarti dosa. Jadi saudara-saudara, apakah kita ada sikap seperti itu?
Saudara-saudara, saya kasih contoh. Ada satu grup gereja dengan pendetanya baru saja balik dari Israel. Ya, jadi dari Israel dari Amerika, mereka dari Amerika, dari Israel mereka baru tiba di Amerika, kembali di Newark. Dan waktu mereka landing di airport Newark, mereka diberitahu bahwa connecting flight mereka pergi ke Grand Rapids itu di-cancel. Karena apa? Karena ada snow, ada salju. Jadi waktu mereka dikasih tahu itu, airline yang mereka mau naikkan itu mereka bilang, oke, kita akan rebook ya. Tapi rebooknya ini hanya bisa 3 hari dari sekarang. Karena yang lainnya semua udah book, udah fully book. Dan waktu mereka dikasih tahu itu, mereka semuanya coba untuk mencari jalan supaya bisa sampai ke Grand Rapids. Nggak usah tunggu sampai 3 hari. Mereka coba mau cari, bisa nggak sewa mobil supaya bisa setir ke Grand Rapids. Mereka cari-cari tahu, aduh, ternyata terlalu mahal kalau sewa mobil. Wah, itu nggak bisa. Mereka pikir, oke, nggak apa-apa. Kita coba sewa minibus. Nah, kalau minibus kan cuma 1 ya atau 2 minibus ya, itu pasti lebih murah kan. Mereka coba cari, nggak ada juga. Mereka coba lagi, mereka lihat HP mereka, smartphone mereka, aduh bagaimana cari apa, ini bisa rebook lagi atau enggak. Semuanya nggak ada, nggak bisa. Nah akhirnya setelah semuanya sudah gagal, baru mereka duduk bersama-sama, mereka bilang, bagaimana? Baru mereka bilang, kita mesti doa dong. Lalu mereka berdoa. Setelah mereka berdoa, nggak lama setelah mereka berdoa, airline datang ke mereka. Ternyata ada satu flight yang akan pergi ke Grand Rapids. Dan ada satu grup yang cancel. Karena apa? Karena mereka juga connecting ke Grand Rapids, tapi flight mereka ke Newark itu di-cancel. Jadi mereka nggak bisa sampai ke Newark. Kalau mereka nggak bisa sampai ke Newark, berarti mereka kan nggak mungkin terbang ke Grand Rapids. Nah, ada satu flight. Dan karena grup itu nggak cancel, jadi grup gereja ini bisa terbang. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat, saudara-saudara, ya. Grup ini grup gereja. Pendetanya pun sendiri juga tidak berdoa. Ya. Mereka menghadapi satu masalah. Dengan susah payah mereka memakai kekuatan mereka sendiri. Mereka membuat rencana dengan kekuatan mereka sendiri. Gagal semuanya, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan baik. Tuhan masih memberikan mereka flight supaya mereka bisa sampai kembali ke Grand Rapids pada hari itu juga. Nah, itulah Tuhan kita. Tuhan kita baik. Tapi kita harus ingat, saudara-saudara, bawalah segala rencana kita kepada Tuhan. Jangan kita bersusah payah, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu adalah kesombongan. Nah, saudara-saudara, marilah kita ingat, kalau memang kita ada hikmat dari atas, kita tidak memfitnah. Dan ingat, saudara-saudara, memfitnah ini, pengertian memfitnah di dalam Alkitab itu lebih luas dari pengertian modern kita sekarang. Memfitnah itu termasuk mengkritik. Memfitnah itu termasuk mengatai. Memfitnah itu termasuk menghina orang lain. Jadi jangan, saudara-saudara, kita kalau mempunyai sikap seperti itu, kita stop. Jangan kita teruskan. Kalau kita ada hikmat dari atas, kita juga tidak akan ada kesombongan dalam kehidupan kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak memegah-megahkan diri kita sendiri. Kita ingat bahwa Tuhan kitalah yang mengontrol semuanya. Dan kalau kita membuat rencana, kita harus mengatakan, kalau Tuhan menghendakinya, ya,
kita tunduk di bawah Tuhan. Kita mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang berdaulat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa untuk peringatan yang Kau telah berikan pada kami melalui firman-Mu yang dituliskan oleh Yakobus, supaya kami tidak memfitnah. Dan ajarkan kami dan ingatkan kami Bapa bahwa pengertian memfitnah ini lebih luas dari pengertian modern sekarang kita ini, yaitu termasuk juga menghina orang, mengkritik orang, mengatai orang. Itu semuanya termasuk dalam pengertian memfitnah. Ajarkan Bapa supaya kami tidak mempunyai sikap-sikap seperti itu. Juga Bapa ingatkan kami supaya tidak ada kesombongan di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak terus mengandalkan kekuatan kami sendiri Bapa. Tapi ingatkan kami, kalau kami membuat rencana, kami mengatakan, kalau Tuhan menghendakinya, kami akan. Dan kami dengan melakukan itu, kami mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang berdaulat. Engkaulah Tuhan yang mengontrol segala-galanya. Dan terima kasih Bapa, karena Engkaulah Tuhan yang berdaulat, dan Engkau juga adalah Tuhan yang maha baik, yang sangat mengasihi kami, maka kami tidak perlu takut lagi. Dalam segala hal, dalam segala situasi yang kami hadapi, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih, Bapa. Nah, saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli untuk mengingatkan kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum menerima berkat, mari kita menyanyikan lagu bersama-sama, yaitu lagu Apinya Berkobar. Yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak
bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Di dalam Yesus Tuhanku. Di dalam Yesus Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.